Assalamualaikum, kembali lagi di channelnya Petani Cabai Sembalun. Nah, di sini saya mau memperlihatkan bagaimana tumbuh suburnya cabai itu yang ada di Sembalun. Begitu. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini cabainya sudah merapat di jalur perawatannya ini. Nah, di sini buahnya sudah kelihatan bermunculan. Nah, ini tanaman bulan 5. Bulan 4. Akhir bulan 4 kami menanam. Nah, di sini bibitnya itu varietas Santa, cabai merah besar. Mereknya Santa 32. Luas lahan mendekati 1 hektar. Ini sudah nyampe leher, bukan nyampe pundak. Di bawahnya pundak, apa namanya? Ketiak, ya, begitu. Itu jalur pendakian ke Bukit Anak Darah. Orang-orang biasanya mendaki lewat di punggungan bukit ini. Di situ langsung muncak, tapi bukitnya tidak kelihatan. Jangan lupa ngerokok bagi yang suka. Nah, di sini sudah tertutup total. Jalur perawatannya itu sudah tertutup total. Alasan kami memilih Santa 32 sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Ini baru cabenya tinggi. Sudah nyampe kuping. Nah. Tuh. Jelas ya. Ini kami pasang pengusir lalat buah. Ini belinya di Indomaret Kapur Barus. Nah, ini cabenya waktu kecil itu sama seperti cabai saya yang di videokan sebelumnya itu, yang menggunakan pupuk urea. Ini akan seperti ini jadinya. Sebulan lagi baru saya akan videokan lagi. Pasti cabenya seperti ini kurang lebih. Keriting. Buahnya cukup banyak. Ini belum berani kami ngasih tali lagi, tali yang kedua, karena berisiko kalau di tali masih berbunga kayak ini, 80% bunganya kerontok, jadi buahnya akan kosong. Nah, biarin nunggu kalau buahnya sudah jadi seperti ini, baru kami akan ngasih tali begitu. Ini yang keriting. Setiap bibit itu pasti ada tantangannya, kelebihan dan kelemahan. Kalau masalah virus Gemini dan bule kayak ini, semua cabai merah itu pasti terkena juga. Tapi untuk Santa ini tergantung kita. Kalau kita rajin nyepraynya seperti yang saya bilang pada video sebelumnya itu, tidak akan separah
punya yang orang yang tidak di spray dengan rutin. Nah, ini sempat juga terkena virus Gemini seperti ini bule, tapi alhamdulillah cabenya itu normal lagi. Nah, ini ditanam akhir bulan 6. Ini baris 1, ini baris 2. Teman-teman bisa lihat buahnya seperti apa. Ini ditumpang sehari kemarin sama bawang putih. Ini bekas plastik mulsa, lubang-lubang kecil tempat bawang putih. Jadi setelah dicabut, baru cabenya dirawat. Nah, ini Santa. Saya spray itu menggunakan mesin steam yang kecil itu. Beratnya 8,5 kg. Bisa kita nyepray sendirian. Kalau saya memakai tangki elektrik, nyepray sebanyak ini membutuhkan waktu 1 hari. Kalau pakai mesin itu membutuhkan hanya 5 jam saja. Nah, ini cabenya pendek karena kemarin ini lahannya cukup basah. Tapi kita lihat untuk masalah buah dan bunganya itu cukup banyak. Jelas ya. Tempat kami dikelilingi bukit. Tidak ada ditemukan di tempat lain. Kalau teman-teman mau lihat Sembalun seperti apa, bisa di searching di Google. Nama desa kami ini sudah mendunia. Setelah Mandalika, Sembalun. Itu yang prioritas pemerintah. Pariwisatanya di sini cukup top. Rinjani, Gunung Merapi yang sudah tidak aktif. Nah, kalau ini saya mau menjelaskan bibitnya beda. Ini bibitnya Columbus, keluaran cap kapal terbang. Ini buahnya jelek, bengkok, disebabkan kekurangan pupuk. Karena cabai merek Columbus ini makannya itu rakus. Pengennya itu pemupukannya tiap minggu begitu. Tapi kalau kita lihat bobot buahnya, kalau kita bandingkan dengan Santa, itu jauh lebih berat Columbus ini. Nah, kawan-kawan bisa lihat buah Columbus itu lebih besar dan lebih panjang. Tapi kalau kekurangan pupuk, dia cenderung bengkok begitu. Cabenya di sini ada 7 petak. Di ujung sana ada 2 yang sudah besar. Nah, di situ juga 2. Ini Columbus yang 1 petak. Cuman 1 petak Columbus. Jelas ya. Nah, ini juga saya tumpang sari dengan bawang putih. Nah, ini hasilnya setelah bawang putih dicabut, cabenya sudah kelihatan hitam, daunnya hitam. Kemarin kuning akibat tidak di spray menggunakan pupuk daun, karena
eh, kita takut bawang putih itu akan batangnya pecah. Makanya saya tidak menggunakan pupuk daun. Setelah bawang putih keluar atau dicabut, baru saya menggunakan pupuk daun. Ini baris 1. Ini Santa 32. Itu terserang lalat buah. Nah, itu selang untuk pengocoran. Pengocoran menggunakan mesin. Nah, ini cabenya sebenarnya umurnya sama yang di ujung sana itu, yang tadi umurnya sama. Tapi ini dia lebih mengeluarkan buah itu sudah banyak di bawah. Dan ada yang matang juga. Sudah dipetik. Petikan pertama itu saya dapat 5 kilo. Ini yang serang virus juga. Nah, ini sebulan lagi akan kelihatan hasilnya. Baru cabenya pada mekar kayak beringin. Tunggu video sebulan lagi. Nah, ini ya kelihatan. Untuk buah cukup banyak juga. Nah, ini bukan lalat buah. Ini terserang ulat bor atau ulat geraya. Ini lubangnya. Dilubangin lalu dimakan hatinya. Isi dalam ini cabenya. Setelah itu cabai akan menguning. Nah, di sini pupuknya kelihatan tersisa. Saya menggunakan pupuk Posca, SP, ZA, sama urea. 2 hari lagi saya akan pupuk menggunakan urea, tapi diiringi dengan air, bukan ditabur sembarangan begitu. Kumannya ini cukup banyak karena 5 hari sudah tidak dispray. Pupuknya masih kelihatan di jalur perawatan. Coba kita videokan dari arah barat karena pantulan sinar matahari jadi pencahayaannya kurang bagus. Ini ya buahnya. Nah, dari sini baru bagus videonya. Tuh kumannya pada berterbangan. Buahnya cukup banyak. Ini sudah setinggi kuping. Sudah nyampe kupingnya yang memvideokan. Buahnya mulus, mengkilat, dan panjang. Kalau saya amati ini membutuhkan nitrogen.
Ini kita tanam akhir bulan 4. Kita nanamnya tanggal 30, masuk bulan 5. Nah, di sini ada yang terserang layu fusarium, tapi tidak banyak. Biasa, 1-2 itu biasa. Yang nanam merek lain seperti Darmais, Pilar, apalagi cabai keriting, itu di tempat kami hasilnya tidak maksimal. Karena dulu pernah teman-teman coba menanam Darmais, itu di sini hasilnya tidak maksimal. Meskipun buahnya banyak, tapi di saat pengiriman itu cepat busuk di jalan dia. Belum nyampe Banyuwangi sudah pengirim itu kena BS, istilahnya kena sortiran, mereka merugi. Jadi kalau santai ini meskipun dikirim ke pasar induk Kramat Jati, asalkan buahnya jangan terserang lalat buah, itu bagus nyampe di pasar induk. Itu sudah ada yang matang, meskipun 1-2, karena cabenya ini tergolong masih muda. Ini kumannya sangat banyak. Aduh, sudah parah. Karena 5 hari tidak dispray. Untuk subscriber petani cabai Sembalun, videonya dimaklumi saja, Mas Bro. Karena saya petani, bukan tukang edit. Saya tidak pandai mengedit segala macam begitu. Dan tidak sempat juga karena banyak kerjaan yang lain. Setelah ini saya tidak mengedit, langsung diposting nanti. Kemarin saya sempat mengedit dengan menggunakan Clean Master di video yang sebelumnya itu, tapi hasilnya tidak bagus. Cukup selanjutnya saya akan mengupload video yang original. Nah, begitu. Ini kawan-kawan bisa lihat buah cabai merah santai itu seperti apa. Nah, untuk teman yang dari Jawa kemarin minta dikirimin buahnya, mau beli 10 kilo katanya, mohon maaf saya tidak bisa karena saya sibuk. Bukan tidak mau, tapi saya sibuk, bro. Di Shopee ada, tinggal kawan-kawan tulis Santa 32 pasti akan muncul. Kalau di sini harga per bungkusnya itu 150. Yang 10 gram. Bukan, yang 5 gram kayaknya. Itu harganya 150.000. Ini cabenya meskipun tidak setinggi yang di ujung sana itu, tapi kalau dilihat ini buahnya lebih banyak. Karena kemarin saya fokus di pembuahan pada saat fase vegetatif. Itu saya menggunakan pupuk dari atas, menggunakan Gandasil B. Ya, di saat berbuah itu saya jor-joran memakai Gandasil B. Makanya di sini pucuk-pucuknya ini tidak mau cepat naik. Dia lambat tapi stabil dengan bunga yang dikeluarkan begitu. Makanya di sini cabenya melebar ke kiri kanan, tidak numpuk di tengah naik begitu.
Tapi di sini saya eksperimen. Saya pengen tahu cabenya yang pendek dan yang tinggi seperti itu, mana lebih banyak buahnya. Nanti setelah finish baru kita tahu notanya seperti apa begitu. Ini lanjaran tomat. Kalau saya tidak meres pucuknya dengan ganda silbe kemarin, cabenya sudah nyampe di sini. Sudah nyampe. Karena di sini tanahnya, lahannya satu sama yang di ujung, pupuknya satu, pupuk dasarnya itu, pupuk kocornya satu. Kelihatan basah karena minggu kemarin dikasih minum sama dikasih pupuk. Selanjutnya saya akan mengairi atau menyiram, terus dipupuk menggunakan nitrogen. Jelas ya? Nah, ini tanaman yang tidak ada harganya untuk saat ini karena kami di sini rata-rata menanam ini juga di samping lubang tanam, di lubang samping cabenya. Nah, di sini saya khususkan satu bedengan, tapi kemarin tidak dibeli. Panjangnya hampir sama dengan cabai ini. Saya sabit, potong-potong lalu saya buang. Itu yang sudah kering. Nah, ini tunas baru. Tapi tidak apa-apa, biarin dia menikmati hidup. Ini buahnya sudah kelihatan dari sini, sudah nampak mengkilat. Nah, ini juga santa. Buahnya cukup banyak. Ini santa. Nah, ini kelalaian pemiliknya. Ini sudah banyak yang mati fusarium akibat pengocoran di lubang tanam begitu. Kita lanjut pulang sambil melihat kiri kanan itu cabai. Nah, di sini ada demplot. Cabainya ini merah beton. Buahnya besar sama kayak Columbus. Ini beliau coba-coba nanam. Bibit beton ini baru tahun ini orang nanam. Tapi banyak yang fusarium juga akibat kelalaian pemiliknya. Nah, begitu. Jadi kalau kita di saat pemupukan itu harus hati-hati. Saya sarankan lebih baik pemupukannya jangan di lubang tanam. Kalau tidak mau cabenya seperti ini. Mohon maaf ya yang punya cabai. Ini merek Santa 32. Ini juga Santa. Yang satu petaknya itu beton. Nah, yang seterusnya ke sana itu Santa. Oh, di situ Santa. Semua lahan sembalun itu ditanami cabai merah besar merek Santa. Mohon maaf, saya bukan promosi bibit. Ini sudah pemetikan yang ke-8 kayaknya. Ini milik tempat saya yang beli bibit. Beliau menjual bibit dan obat-obatan. Nah, ini umur cabai saya sama. Tanaman akhir bulan 4. Ini yang juga terkena fusarium. Ini
pohonnya bagus tapi buahnya sedikit. Ini yang sudah mati. Itu resikonya kalau kita memupuknya di lubang tanam. Ini juga memupuknya di lubang tanam. Karena beliau bercerita baru kali ini menanam cabai katanya begitu. Karena beliau orangnya di pariwisata. Cuman tahun ini beliau terjun ke pertanian. Selain beliau jadi guide di pariwisata, beliau juga YouTuber begitu. Nah, ini cabenya buahnya cukup banyak. Ini sudah belasan kali panen. Cukup sampai di sini. Semoga video saya bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak baik dan menyinggung perasaan teman-teman. Bukan itu maksud saya. Terima kasih sebelumnya. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum.